Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga dengan Yakub. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak pelajar sidang jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya kepada kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang secara umum berjalan baik sampai saat ini. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu, pada pagi ini saya diamanahkan untuk menjelaskan tentang keluarga sebagai madrasah iman. Jadi judulnya keluarga sebagai madrasah iman. Di dalam Al-Quran dan juga ditemukan dalam berbagai hadis, tanggung jawab pendidikan anak itu dipegang oleh keluarga. Kalau dalam hadis kita sering dengar, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, bahwa tidaklah seorang anak itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Dia baik, ya. Dia memiliki keinginan atau potensi yang kuat untuk menjadi benar. Fa abawahu yuhawwidanihi
au yunassiranihi au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah nanti yang membuat dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Jadi peran dari keluarga ini memang sangat besar dalam pendidikan anak. Itulah makanya ketika seorang orang tua mencukupkan pendidikan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan, apalagi tanpa diawasi, apalagi orang tua hanya merasa cukup bertugas menyediakan dananya saja, nah itu sudah bermasalah. Di dalam ayat 132 surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi, di situ Nabi Ibrahim dan Yakub benar-benar menekankan ini, wawassa biha Ibrahim banihi wa Yakub, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin. Jadi di keluarga itu seorang ayah benar-benar menekankan itu. Ibrahim, Yakub mewasiatkan, memberikan pesan yang kuat, yang tegas. Allah sudah pilihkan agama ini untuk tugas ayah itu tugas ibu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kamu tinggalkan ini sampai mati. Malahan dalam ayat berikutnya itu ketika seorang ayah meninggal, yang dicek itu keagamaan anak. Jadi kalau seseorang meninggal yang dikhawatirkan tentang bagaimana ekonomi anaknya, tentu itu penting juga. Tetapi yang ditegaskan dalam Al-Quran itu, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li bani. Ketika Nabi Ya'qub itu akan meninggal, apa yang dia tanyakan kepada anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Nanti setelah ayah meninggal, apa yang kamu sembah? Jadi sebelum meninggal itu dia cek anak-anak bagaimana agamanya. Jadi dari dia punya anak sampai dia akan berpisah dengan anaknya itu, dia selalu awasi. Jadi inilah yang menjadi perhatian pokok dalam agama kita terhadap anak-anak kita. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimahullah. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW, itu banyak terdapat tuntunan-tuntunan praktis di dalam menjaga agama anak ini. Baik yang bersifat ibadah, atau akidah, atau akhlak, itu banyak kita temukan. Muru auladakum bis-salati bis-sab'i sinin. Perintahkanlah anakmu salat ketika dia sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashr. Dan pukullah dia jika umur 10 tahun dia masih belum salat. Kalau 10 tahun anak SMA itu sudah 10 tahun atau belum? Oh, lebih. Ada anak SMA yang tidak bisa salat. Oh, salat, tahu tahu.
Iko kalau latih gurunya, pengawasnya baru mulai. Tali dibaconya bacaan salatun tahinda jadi. Mulai dari 7 tahun kata Rasulullah, ajar dia, suruh dia salat. Suruh itu tentu diajarkan. Jangan beko asa salatnya kali salat itu. Jadi murung itu artinya perintahkan tentu dia untuk bisa melaksanakan salat dengan benar. Ada saya temukan seorang orang tua yang mencukupkan ke guru TPA-nya untuk menyuruh anaknya salat. Ketika anaknya tidak salat, Bu Guru, tu anak Bu Guru tidak salat. Padahal anaknya tu. Ada kita temukan yang begitu tu. Abah anak Bu Guru, abah anak Pak. Padahal anak dia. Begitu juga di dalam keluarga, seorang orang tua mengajarkan itu dan membentuk mereka menjadi anak yang benar sejak kecil. Pernah diceritakan oleh Abu Hurairah tentang Hasan dan Husain, kan cucu Nabi itu. Kata Abu Hurairah, pernah suatu ketika kepada Nabi itu dikumpulkan banyak zakat. Jadi Nabi itu dititip zakat oleh para sahabat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta bitamri inda siramin nakhli. Ketika musim kurma, banyak para sahabat membayar zakatnya dengan kurma dan itu dikumpulkan ke rumah Rasul. Dan Rasul nanti akan membagikan. Yaji'u hadza bitamrihi wa hadza bitamrihi. Dan seorang datang ke rumah Nabi membawa ko zakat ambo kurma. Tibulah dan seorang lain ko zakat ambo kurma. Begitu para sahabat. Hatta yasira indahu qauman min nakhlin, sehingga banyak kurma itu menumpuk, sudah menggunung di rumah Nabi. Karena banyaknya sahabat yang datang dalam waktu yang bersamaan, bukan karena Nabi terlambat mendistribusikan. Jadi kurma itu terletak di satu tampek ala taungguk. Faja'al al-Hasan wal Husain yal'abani bidzalika at-tamri. Cucu beliau Hasan dan Husain itu anak ketek kan, main-main di sekitar onggokan kurma tadi itu. Mereka berdua kan, Hasan dan Husain. Hasan kakaknya, Husain adiknya. Kemudian fa'akhadha ahaduhuma tamratan faja'alaha fi. Kemudian salah seorang dari Hasan dan Husain itu, tidak dijelaskan apakah Hasan atau Husain, mengambil satu kurma itu faja'alaha fi. Kemudian dimasukkan ke mulutnya. Kalau Nabi dan keturunannya itu tidak boleh makan zakat, makan sedekah. Jadi kita, kalau sahabat ketika itu kalau mau bersedekah pada Nabi, akan diterima oleh Nabi. Nabi tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh terima zakat. Nabi dan keturunan. Berarti kan kalau Hasan itu kan cucu Nabi, atau Husain itu kan memakan kurma berarti makan sesuatu yang dilarang. Salah itu perbuatannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fanadhara ilaihi Rasulullah SAW. Nabi awalnya melihat ke dia. Karena dulu anak-anak itu yang mengerti kalau dicalik, dia berhenti kan. Rupanya dia belum berhenti. Kemudian fa'akhrajaha fa'akhrajaha min fi. Kemudian tidak juga berhentinya, Rasul kemudian keluarkan kurma itu. Waqala, sambil mengajarkan kepada kita, ama alimta anna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
la ya'kuluna sadaqah. Kalau bahasanya, hei Hasan, kan lai takana, kan lai tahu baraso cucu Nabi, cucu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh makan sedekah, tidak boleh makan zakat, tidak boleh makan itu. Anak ketek itu dicalik dan Nabi, kemudian dicegah, dikeluarkan, dan kemudian diajarkan kepadanya, dicarangan kepadanya, diulang-ulang, ama alimta, kanlah dia tahu baraso cucu Nabi, nah, engkau cucu Nabi tidak boleh makan zakat. Nah gitu. Sekarang apa ada orang tua yang senyum-senyum saja melihat anaknya berkata kotor? Biarlahnya ketek baru. Atau ayahnya di pawaang kan? Atau dia bertingkah yang tidak baik. Kadang-kadang jadi lucu-lucuan. Ya ketek baru. Sehingga itu dibiarkan saja. Tidak dijelaskan bahwasanya itu salah, tidak ditegur, tidak dihentikan. Malahan dibangga-banggaan lo, dicerita lo ke orang, kalau si anu kok kayahnya ya udah. Kalau si anu kok kalau makanannya talambek itu berang, saya kawak. Tidak diajarkan dia tentang etika itu. Nabi tidak mengatakan biasalah Husain itu kan nyoketek baru biasanya makan. Tidak begitu. Dia tegur dulu dengan isyarat, dicalik fanazara ilaihi. Dicalik Nabi lihat, ikulah berhenti. Kemudian indahnya dia hentikan keluhan. Kemudian diajarkan kembali, diberikan pelajaran itu. Ada anak ketek nama carui nak. Ada nendak ditagah di orang tuanya. Nyo pacarui mah jane. Nyo kalau tersinggung gitu, nyo pacarui kawan. Ajarkan itu tidak bagus. Itu perkataan yang kotor, tidak boleh sama sekali. Lakukan apa yang memungkinkan dia berhenti untuk pekerjaan itu. Kok bisa dicalik saja dia berhenti, berartilah selesai tahap pendidikan kita sampai situ. Kalau seandainya tidak bisa, dihentikan dengan tindakan dan terus diberikan pelajaran. Ini kadang-kadang yang diabaikan itu. Sehingga dari ketek bacarui di padian saja. Bekolah kadang orang gaib ini pacarui ini. Jadi ini yang menjadi bagian dari hal-hal yang perlu dikoreksi. Ada seorang sahabat namanya Umar bin Abi Salamah. Dia mengatakan ini, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ambo keceknya ketika kete dipelihara oleh Nabi. Jadi dia sering atau cukup lama tinggal bersama Nabi. Di Nabi itu kadang-kadang ada anak-anak kete yang acuk tinggal di rumahnya. Jadi kalau makan Nabi-nya makan. Namanya Umar bin Abi Salamah. Wa kanat yadi tatishu fis safrah. Kalau mau makan, namanya anak ketek kan, tu mau jangkau-jangkau sadonya. Nah jauh situ jangkau-jangkau itu. Kemudian karena ambo mode itu ketika ketek-ketek, kala Nabi menasihati, ya gulam, ibu yuang, kalau bahasanya kan, apa katanya samillah. Kok makan itu baca bismillah. Kini banyak orang tua menyuruh anaknya kalau makan baca bismillah. Lai ya ketikanya masih bayi kan bismillahirrahmanirrahim. Ketika masih bayi orang kaya baca bismillah. Kalau ketikanya bisa mengecek lah diam aja lah itu. Bawa jalan keliling-keliling makan.
makan. Jalan makan berjalan-jalan orang kayaknya macam. Kata Nabi sambil makan itu baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mayalik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Jangan menjangkau-jangkau, menjauh-jauh itu. Anaknya makan berjalan-jalan di tagah ada orang tua gini. Orang tua satu lo makan jalan-jalan. Kadang Bangkala itu bawa kereta atau keliling-keliling. Ini makan jalan-jalan kok Nabi nasinya. Kalau di rumah anak mau makan. Tergantung dia dididik bagaimana. Di biasuan tentu ya mudah itu. Itu sama sampai main makan. Ada orang tua, seorang bapak muda, akhirnya dia kewalahan sendiri. Awalnya ya namanya baru-baru punya anak kan. Nah, sebelum pergi ke Rajo, bawa keliling-keliling. Lah, sudah itu kata lah, papa, ayah pergi kerja ya. Setiap pergi ke Rajo mode itu. Lama-lama dak dia lagi anak tu dak dibawa, anak tu keliling-keliling, diamnya. Ndak minta aja lah itu. Akhirnya awak tak aja. Kau anak kau minta lah keliling-keliling gitu. Awak yang susah sendiri. Jadi ini bagian dari hal mendasar dalam kehidupan keluarga muslim yang mesti kita kembalikan. Jadikan rumah itu sebagai sekolah utama, sekolah pertama bagi anak-anak. Ayahnya lah, ibunya lah, kakeknya lah yang mendidik dia di situ. Jangan beko orang tuanya, orang-orang terdekatnya pula yang melonggarkan. Apalagi kakek-kakek sekarang. Sayang ke cucu itu yo lebih dari sayang ke anak. Sehingga bapak turui elo sadonya. Kadang ayahnya ingin menerapkan disiplin, tapi kecek kakeknya biasanya ke orang panggil kini lain opa kan. Iya mana itu? Oma kan. Kecek opanya biasalah. Nyoketek baru ang lebih dari mode itu dulu. Kecek ayahnya mode itu. Jadi dulu harusnya pendidikan kakek gitu. Dan kakeknya lo, opanya lo, omanya lo biasalah ang kait dulu mah. Sehingga ayahnya kalau baca-baca buku, baca lo mendidik anak waktu kecil mendisiplin. Kecil mandinya, kecil oma opanya, yang kecilnya sangat sayang ke cucunya itu, balian je lah, bekonya lah kadangnya berubah. Itu jadi problem. Jadi tentu perlu kebersamaan kita. Nabi menunjukkan sebagai bapak dia begini, sebagai kakek dia begini. Sebagai pimpinan masyarakat dia begini. Tentu dalam memaksimalkan keluarga sebagai madrasah ini kita berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman kepada hadis, agar kita tidak menyesal belakangan. Ada orang tua yang bacito-cito punya anak tak boleh guna. Ada orang tua cito-citonya itu. Dia lah kadang nanti jadi anak durako je lah. Ada orang-orang tua begitu. Nah, maka selaraskan upaya kita dari awal sekarang. Sebab ada kalanya secara sengaja atau karena ketidaktahuan kita, kitalah yang memberi jalan bahkan mendorong dia bakal seperti itu nanti. Karena itu mari kita sama-sama belajar. Al-Quran, hadis tidak kekurangan ajaran terhadap itu. Baca Quran dulu, ke hadis dulu mengadu. Jangan kanan lain-lain. Teori-teori lain itu kalau dia sesuai nanti kita pakai. Aduh bagaikan anak tuh jangan diberang-berangan. Agi sejempol dia sebentar. Kecil Nabi 7 tahun ajanya salat. Kalau 10 tahun tak jujur salat dengan benar le berangan nih.
Aku kacanya jangan diberang-berangan nak. Kalau diberang-berangan maka melawannya segala macam. Rasul yang kita ikuti atau yang lain itu. Gitu kan. Jadi dalam hal ini perlu kita untuk membuat stratifikasi urutan-urutan ma yang jadi pedoman-pedoman utama yang tidak boleh dilanggar, ma yang support pendukung. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat untuk kita semua, untuk mewujudkan anak-anak kita yang saleh dan saleha, cucu kita yang saleh dan saleha. Atas segala hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.